Satu lagi.
لما يسكن العين مدوحة بيه وانتظاري عندك بانتظار العوض ذاك أيام صالح يا زراعي بالمنى وبعت بالعلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama kita telah mendengarkan lantunan lagu-lagu Marawis yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu tim Hadir Marawis Al-Waqoniyah pimpinan Ibu Mintarsi. Para ibu, para bapak-bapak sekalian yang saya hormati, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh Ibu Ustadzah Maslun Yakub SPDI. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati keluarga besar ayahanda almarhum Haji Ya'qub bin Ahyar dan ibunda Haji Amsiti binti Haji Mukhtar. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Al-Ustaz Haji Abdul Hamid bin Guru Ridwan beserta Ibu Entim Kartini binti Bapak Unek. Yang saya hormati pula Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Ustaz Haji Abdul Qadir Ahyad Nur yang dari Yayasan Islam Sulamul Istiqomah Kali Abang Bungur, Bekasi. Yang saya hormati pula Al-Mukarram Bapak Hadiatullah MPD beserta bapak-bapak sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatunya, namun tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya, serta para ustadz lainnya, wabil khusus Al-Mukarramah Ustazah Dr. Randa Sapuro, Al-Mukarramah Ustazah Rafiqah, Al-Mukarramah Ustazah Fitriani SPDI, Al-Mukarramah Ustazah Munirah, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Yanti Hendrayanti SPDI, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nurnaningsi, Ibu RW kita ya Bu ya. Al-Mukarramah Ustazah Hajah Fauzia, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Qamaria, Al-Mukarramah Ustazah Kanda Marwati, Kanda Suhaina, Al-Mukarramah Ibunda Hajah Aisyah, serta para hadirin hadirat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatunya, namun tidak mengulangi rasa hormat saya dan ta'zim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri, melangkahkan kedua belah kaki kita untuk hadir ke acara pengajian Walimatus Syafa Umroh yang diadakan oleh di rumah Kanda Hanan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke haliban Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan serta kita para umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat sekalian berbahagia, saya atas nama keluarga, mewakilkan keluarga Sohibul Bait, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hadir di tempat ini untuk turut mendoakan keluarga saya umumnya, khususnya yang mau berangkat umrah, Ibu Hananeh,
Semoga dengan doa yang tulus dan ikhlas dari ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, kakak saya mendapatkan keringanan atas ibadahnya nanti, baik yang wajibnya maupun yang sunahnya, dimudahkan, diringankan semua ibadahnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, kembali ke tanah air dengan membawa predikat umroh yang mabrur, yang makbul, umroh yang baik. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya atas nama keluarga juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala saudara, tetangga, sanak famili, besti-bestinya ya, yang telah membantu acara ini sehingga terlaksana dengan baik. Juga saya mohon maaf apabila di dalam pelayanannya, penerimaannya, penyajiannya, santapannya kurang berkenan atau kurang memuaskan di hati ibu-ibu semuanya. Kami atas nama keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga dengan doa yang tulus dan ikhlas setelah melaksanakan ibadah umroh, saudara saya Ibu Hanane ibadahnya tambah istiqomah, baik pada manusia maupun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon doanya Ibu ya, semoga apa yang ia kerjakan nanti dari pergi sampai dicapai tempat sana, tempat ibadah di Makkatul Mukarramah, dan sampai pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya. Amin. Juga saya mohon maaf ya Bu ya, apabila kakak saya Ibu Hanane dalam pergaulannya ada kesalahan, baik ucapannya maupun perbuatannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bilang udah minum. Kayak gitu. Udah bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah minum. Udah. Ya udah mikro. Terima kasih sejakan. Demikian tadi sama-sama kita telah mendengarkan sambutan sahibul bait yang telah disampaikan oleh Ibu Ustazah Mas Nur Yakub SPDI. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan kita dapat memakluminya dan juga mendoakannya dan juga memaafkannya dari keluarga besar, wabil khusus yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh, yaitu Ibu Hanane. Mudah-mudahan keberangkatannya dipelancarkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, untuk meningkat acara selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan inti dari acara Walimatus Safar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz
Haji Abdul Qadir Ahyar Esa sekaligus pembacaan doa penutup. Untuk waktu kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Lagi Bu, shallu ala Muhammad. Kameramen belum makan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para orang tua dan para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, sahibul fadilah, guru kita al-ustadz Hadiyatullah MPD, matta'anallah bituni hayati. Hadratul mukarram, orang tua kita Kong Hafid Al-Hujri, matta'anallah bituni hayati. Hadratul mukarram, orang tua kita Bapak Haji Abdul Ghani, matta'anallah bituni hayati. Hadratul mukarram, orang tua kita sekaligus sahibul bait Bapak Luqmanul Hakim, suami daripada Ibu Hanana, yang matta'anallah bituni hayati. Serta para asatidzah, ada Ustazah Rafiqah, Ustazah Fitriani, Ustazah Dr. Anda Sofura, Ustazah Marwati, Ustazah Fauziyah, Ustazah Qamariyah, Ustazah Munirah, dan Ibu RW Ustazah Nurma Ningsih, matta'anallah bituli hayatihim. Para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Luqmanul Hakim untuk mendoakan dan memberikan restu keberangkatan Ibu Hananeh bersama kami, rombongan pelaksanaan ibadah umrah yang sebentar lagi akan bertolak ke tanah suci, melaksanakan ibadah umrah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua berharap Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dan kelancaran di dalam perjalanannya. Allah jadikan umrahnya menjadi umrah yang mabrurah, ziarahnya menjadi ziarah yang makbulah, dan doanya menjadi doa-doa yang mustajabah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya,
serta para tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bu, ini yang ngomong saya Pak Ibu. Iya, sama-sama ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa sampai ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah dan untuk bisa melaksanakan ibadah haji adalah merupakan tetamu Allah. Mereka adalah para tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Panggilan atau julukan sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gelar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi. Tunggu kesian. Nah, pulang lah. Takut kesian, takut jatuh. Pelan-pelan. Pegangannya. Umurnya berapa? 93. Doainnya Ibu Hana nih biar sehat afiat, dimudahkan perjalanannya, diberikan keberkahan dan kembali lahir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Saya lupa tadi. Orang yang datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan julukan tersebut adalah Rasulullah. Yang memberikan panggilan sebagai tetamu Allah adalah Rasulullah. Sebagaimana sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Para jamaah haji dan para jamaah umrah adalah tetamu Allah. Ibu pada pagi hari ini jadi tetamunya Ibu Hanane. Kan kita jadi tamunya Ibu Hanane nih pagi hari. Apa yang diberikan jamuannya luar biasa. Ada salad, ada pastel, ada lemper, ada pisang. Di sini ada pisang, Ibu nggak ada ya? Ada. Oh, dibungkusin. Iya. Disambut dengan sambutan yang hangat oleh sahibul bait. Dijamu dengan jamuan yang luar biasa oleh sahibul bait. Ini baru tetamunya manusia. Apalagi menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jamuan dan sambutan kepada para tetamu Allah dengan 3 macam jamuan dan sambutan. Bu, ada berapa? Ada 3 jamuannya. Ada 3 sambutan Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut para tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, insa'alu u'tu. Yang kedua, wa in da'au ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Kata Nabi, jamuannya itu ada 3 macam. Jikalau ia meminta, maka Allah akan berikan permintaannya. Kalau dia berdoa, yang kedua kata Nabi, kalau dia berdoa, Allah akan ijabah doanya. Yang ketiga, jikalau mereka mengeluarkan biaya untuk keberangkatannya menjadi tetamu Allah, Allah akan berikan ganti biaya yang dikeluarkan. Luar biasa nih janji dari Rasulullah yang diberikan kepada para tetamu Allah, yang pada kesempatan ini Ibu Hananeh
diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta dikasih permintaannya sama Allah. Kalau dia berdoa, berdoanya diijabah oleh Allah. Kalau dia mengeluarkan biaya, biayanya diganti sama Allah. Makanya kalau kita nanti nganterin Ibu Hanane, Bu, ya, kita silaturahmi nganterin Ibu Hanane berangkat menuju tanah suci. Jangan timbangan korma yang diminta. Dua-duanya. Kalau timbangan korma yang diminta, kacang Arab yang diminta, pacar buku yang diminta, itu mah gampang. Di Tenabang banyak. Ya, tinggal beli di Tenabang ada, jadi beres. Yang mahalnya itu adalah doa yang dipanjatkan di tanah suci. Makanya ketika mengantarkan beliau berangkat ke tanah suci, yang paling pertama kita minta didoakan di tempat yang diijabah doa. Karena ini yang mahal, karena ini yang susah didapatkan. Yang dikatakan kata ulama, doa yang dianjurkan untuk diijabah doa adalah doa yang dipanjatkan di tempat-tempat diijabahnya doa. Makanya masuk ke dalam adabnya berdoa. Kan adabnya berdoa selain badan kita bersih, makanannya bersih, hatinya bersih. Yang kemudian disyaratkan di dalam adabnya berdoa, ayyura'iyal awqatal mustajabah. Orang berdoa itu cari waktu-waktu yang diijabah. Kalau waktu-waktu yang diijabah banyak di kita. Antara adzan dan iqamah adalah waktu diijabahnya doa. Doa di sana. Ketika khatib naik ke atas mimbar adalah waktu diijabahnya doa, kita doa di sana. Selepas dikumandangkannya azan adalah waktu diijabahnya doa, doa kita di waktu tersebut. Ketika bangun di tengah malam untuk tahajud, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit untuk mereka yang berdoa bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya disyaratkan ketika kita berdoa dianjurkan ayyura'iyal amakinal mustajabah. Kita cari tempat-tempat diijabahnya doa. Dan tempat yang paling mustajabud doa adalah di tanah suci. Maka kesempatan tersebut itu bisa kita dapatkan tatkala kita menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh yang sebentar lagi Ibu Hanane akan melaksanakan. Alhamdulillah Bu, kita punya perwakilan kampung kita, perwakilan yang datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh berdoa di depan Baitullah. Ada perwakilan kita untuk berziarah ke makam Rasulullah. Ada perwakilan kita yang untuk menyampaikan salam kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girangin, kita mesti girang. Kan kadang-kadang ada orang saudaranya, tetangganya, temennya pergi haji, pergi umroh, bukannya girang, hatinya yang sakit. Dari mana tuh dia duitnya ya pergi umroh, tahu-tahu berangkat umroh. Ya, bukannya girang menyambut ada keluarganya, ada kerabatnya yang bisa sampai ke tanah suci, berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke Baitullah, berdoa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kebahagiaan buat kita, sekalipun kita tidak bisa berangkat ke tanah suci. Bukannya kagak bisa, belum bisa ya. Kita mah doa terus, minta kepada Allah diberikan rezeki ya. Kali-kali aja bisa gusuran ya Bu, siapa yang gusuran ya. Kalau kita dengar kan dapat duit, denger lumayan buat daftar haji, buat daftar umroh.
Ya, siapa aja boleh punya rezeki, tapi untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu. Kadang-kadang ada orang duitnya banyak, jabatannya tinggi, kalau dia ngeluarin biaya, ngeluarin uang tinggal gesek doang. Kita udah berkali-kali gesek gak keluar-keluar, gak punya kartunya. Ya, ada orang duitnya banyak, gampang dia keluar duit untuk melaksanakan ibadah haji kalau dia mau. Mungkin saban minggu, saban bulan dia mau pergi umrah, bisa-bisa aja karena duitnya banyak. Akan tetapi sampai waya gini kakinya belum nindak di tanah suci. Ada orang biasa-biasa aja, serba terbatas kehidupannya. Akan tetapi alhamdulillah Allah karuniakan rezeki sehingga bisa menindakkan kakinya di tanah suci dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan pernah putus asa. Jangan pernah bilang saya Ustaz nggak punya duit dari mana mau pergi haji, duit dari mana mau pergi umroh, duit kagak katanya. Jangan putus asa. Nggak ngapa-ngapa, doa mah terus doa, minta mah terus minta. Siapa tahu pagi-pagi lagi nyapu di depan halaman ada orang yang lemparin duit, ya kan ya? Iya, siapa yang tahu rezeki dari Allah. Ya, yang penting minta kepada Allah. Siapa tahu lagi benerin, lagi ngerapiin laci di lemari kita, nggak taunya ada duit. Kan kagak tahu ya, rezeki dari Allah. Minta kepada Allah. Lihat orang-orang dulu tuh. Lihat orang-orang dulu, kalau kita masuk ke rumah orang dulu, pajangannya itu bukan hiasan macam-macam. Yang dijadikan hiasan rumahnya di ruang tamunya adalah sajadah yang bergambar Ka'bah. Yang orang dulu, ya, itu yang warnanya merah yang gambar Ka'bah, ya, ditempelin di temboknya. Semuanya tuh rata. Zaman dulu tuh begitu. Ketika ditanya, "Nyak, mengapa pajangannya orang dulu semuanya kayak begitu?" Apa jawabannya orang dulu? Yang penting ketika kita ngelihat itu pajangan yang gambarnya Ka'bah, hati kita sembari doa, mudah-mudahan bisa sampai ke Baitullah, ke rumah Allah, berziarah ke depan Ka'bah, beribadah di depan Baitullah. Tuh orang dulu tuh iktikadnya kayak begitu. Makanya diijabah, alhamdulillah. Kalau kata orang Arab bilang, bil i'tiqad yahsulul maqsud. Dengan i'tiqad yang kuat, keyakinan yang kuat, doa yang dipanjatkan, maka keinginannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita begitu juga. Ketika ada teman ngaji kita, Ibu Hananeh berangkat, hati kita senang, hati kita girang, kita doain. Sembari kita colek, doain saya ya di sono. Kalau kata orang Bungur bilang, gro-groin gua, panggil-panggil. Sama ya? Iya, kita masih satu kampung. Ya, gro-groin di sono, panggil-panggil. Biar kita bisa sampai ke tanah suci. Saking lapangnya hatinya orang mengantarkan orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, itu cuma permintaannya kayak begitu. Nggak minta dibeliin gamis aja, nggak minta nitip pacar kuku sama kacang Arab. Ada di sini, gampang cari di Tanah Abang, banyak, gampang di Bursa Sejahtera. Ya, yang penting doa. Apalagi tatkala nanti memandang Baitullah, ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, pandangan yang pertama kita di hadapan kita adalah Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah salah satu tempat diijabahnya doa. Orang mandang Ka'bah penuh kewibawaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tatkala ia berdoa Allah ijabah doanya. Makanya ulama mengajarkan doa yang dipanjatkan ketika kita memandang Ka'bah adalah dengan mengucapkan Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa zid mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa mahabatan wa birra. Nggak terasa air mata grojok, netesin air mata ngelihat kebesaran keagungannya Ka'bah. Sembari kita doa minta, ya Allah berikanlah kemuliaan keagungan kepada rumahmu ini, dan tambahkanlah kemuliaan keagungan kebaikan pahala dan rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang mengunjunginya dari jamaah haji dan jamaah umrah. Itu yang kita baca tuh. Ketika kita menghadap Ka'bah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi bahwasanya saban hari Allah turunkan 120 rahmat di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saban hari itu 60 rahmat diberikan buat orang yang mengelilingi Ka'bah, melaksanakan tawaf baik yang wajib ataupun yang sunnah. 40 rahmat diberikan buat orang yang salatnya di depan Ka'bah, dan 20 rahmat sisanya diberikan buat orang yang memandangi Ka'bah dengan penuh keimanan. Mandangin doang dapat pahala, ngelihat Ka'bah doang dengan biji mata kita dengan penuh keagungan dan keimanan, Allah berikan rahmat dan pahalanya 20 rahmat diberikan. Bayangin cuma ngeliatin doang. TV kita liatin saban hari nggak dapat pahala kita. Ya, apa TV rusak-rusak tuh panasan, antenanya diganti sama yang di bawah, kagak dapat pahala kita. Ka'bah timbangan kita ngeliatin doang. Belum lagi kita berdoa, belum lagi kita sholat di depan Ka'bah, Allah sudah belikan rahmat 20 rahmat buat orang yang memandang. Bentaran lagi nih bahanannya mandangin Ka'bah. Pengen gak Bu? Pengen pak kagak? Pengen ya. Setiap kali kita mandang Ka'bah di sejadah kita niatin doa minta kepada Allah. Ya, sejadah kita kan gambarnya Ka'bah. Apalagi kita sambil nungguin habis maghrib sampai isya. Orang dulu itu habis maghrib sampai isya itu selonjoran di atas sejadah. Ya maghrib dia bawa sejadahnya, itu sajadah udah ditumpuk-tumpuk makain, ya tebel buat ujungnya depannya. Kemudian dia bawa air, dia bawa tasbih, dia bawa bantal, dia bawa buku ratib, tuh air ditaruh di sampingnya. Habis sembahyang maghrib ngapain? Selonjoran, tuh bantal ditaruh di atas kakinya. Ya, dia pegang tasbih, dia baca ratib sambil nungguin isya. Ini orang dulu. Kalau ada yang masih ngamalin kayak begitu sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngangetin lauk mentar habis isya. Ya. Tapi kalau isya, antara isya maghrib sampai isya adalah waktu diijabahnya doa. Ikutin tuh orang dulu, jangan kemana-mana. Jangan mingser dari sejadah. Ibadat kita kepada Allah, doa minta kita kehadirat Allah, apalagi kita yang kita minta untuk bisa berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kan memang mesti kudu sabar doanya. Udah sabar doa, di sono juga harus sabar, karena masyarakatnya banyak. Karena memang yang mesti dilaksanakan itu butuh kesabaran. Mau makan ngantri, masuk kamar mandi ngantri, mau sembahyang, mau sholat ngantri, keluar dari masjid ngantri, masuk ke dalam masjid ngantri, orang tawaf ngelilingin Ka'bah ngantri. Sabar mesti banyak bawa. Belum lagi masuk ke kamar, ketemu sama temen kita, mesti sabar. Sekamar lain-lain orangnya. Oh, sekamar lain-lain orangnya.
Dalam satu kamar yang demen gelap ada, yang demen terang ada. Ya, pas mau tidur nih, ya kalau kagak sabar masuk ke dalam kamar. Yang temennya satu ini tidurnya nggak demen terang, yang satu lagi demennya terang. Ya, sebelum tidur yang demennya gelap dimatiin tuh lampu. Ya, dimatiin tuh lampu. Ntar tahu-tahu tengah malam nyalah lagi. Siapa yang nyalain? Temennya. Bukan karena ada jinnya, bukan. Temennya yang nyalain. Kata dia bilang, gua kalau tidur kagak bisa, kalau nggak bisa terang, terus terang. Kalau gelap gua gak bisa tidur. Yang tidurnya mesti gelap, gua kalau terang kagak bisa tidur. Tuh begitu. Maunya gelap. Akhirnya nyampe pagi itu lampu cetak. Ya, belum lagi yang demen AC, yang gak demen AC. Ya, satu demennya AC, satu lagi nggak demen AC. Ya, nanti ketika baru mau tidur AC-nya dimatiin, tahu-tahu bisa nyala sendiri. Ya, tengah malam ada yang nyalain, akhirnya kagak tidur nih. Yang satu ngeributin lampu, yang satu lagi ngeributin AC. Kalau kagak sabar ini berantem di kamar turut-turut. Ya, la ilaha illallah. Belum lagi masuk kamar mandi, Bu. Belum lagi masuk kamar mandi. Ada temen kamarnya itu yang demen buat sodakoh. Sodakohnya itu nggak tanggung-tanggung. Dia setelah melaksanakan buang air besar nggak pakai disiram lagi, disisain buat temennya. Iya, kagak tanggung-tanggung nih sodakohnya. Ya, akhirnya yang datangnya belakangan masuk kamar mandi disisain, marah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kagak sabar mah repot urusannya. Makanya bawa sabar yang banyak, minta kepada Allah biar diberikan kesabaran. Yang terakhir, kalau orang bisa sampai ke tanah suci, terutamanya di Madinatul Munawwarah, inilah keadaan yang luar biasa. Keadaan yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Kalau dahulu para sahabat-sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makannya dekat dengan Nabi, tidurnya dekat dengan Nabi, ibadahnya dekat dengan Nabi, berdoanya di dekat dengan Nabi. Maka inilah keadaan yang luar biasa yang dirasakan oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Dan keadaan luar biasa ini sebentar lagi akan dirasakan oleh Ibu Hanani. Makan satu kotak dengan Rasulullah, tidurnya berdekatan dengan Rasulullah, ibadahnya apalagi, salat 5 waktunya berdekatan dengan Nabi. Karena di dalam Masjidin Nabawi yang di dalamnya ada jasad mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya dekat dengan Nabi, doanya dekat dengan Nabi. Ini yang mahal nih. Timbangan ngeluarin 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta tidak akan bisa membayar mahalnya, mewahnya berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan kita jauh nih. Begitu sampai di Madinatul Munawwarah, besok terbang tanggal 24 ya Bu Hanani. Tanggal jam 10 kita terbang. Dan saya ngikut Ibu Hanani, saya nemenin. Tanggal 24 terbang, sorenya kita nyampe habis asar. Kemudian sampai di Jeddah kita berangkat menuju Madinah. Sampai di Madinah ini ketika kita melihat kubah yang warnanya hijau di Masjidin Nabawi, akan terasa di dalam hati kita nih kewibawaannya Rasulullah, kenikmatannya beribadah di Masjidin Nabawi, kesejukannya ketika kita beribadah dan berdoa di Masjidin Nabawi. Luar biasa sudah.
Lama kita beribadah beberapa hari di Nabawi, di Madinatul Munawwarah, baru kita akan melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci, mengelilingi Ka'bah, meminum air Zam-Zam yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya minumlah kalian dengan minuman orang-orang pilihan, sholatlah kalian di tempat sholatnya orang-orang pilihan. Ketika ditanya apakah maksud minum dari minumannya orang-orang pilihan, maka dijawab oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminum air Zam-Zam adalah minuman orang-orang pilihan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganjurin kepada kita nih, kalau kita minum air Zam-Zam hatta yatadalla, kata Nabi. Orang minum air Zam-Zam itu sampai lak-lakannya penuh. Minum yang banyak sampai tenggorokannya penuh dengan air Zam-Zam. Karena orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat nifaq, orang-orang munafik, dia tidak akan mampu menelan air Zam-Zam sekalipun dia mampu hanya sedikit saja. Makanya Nabi nganjurin tuh, minum air Zam-Zam, niatin dengan niat yang baik. Ma'u Zam-Zamin lima syuribalahu, niatin untuk bisa mendapatkan kesehatan, niatin untuk bisa mendapatkan keafiatan, niatkan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan segala macam niat ketika kita minum air Zam-Zam. Dulu saya pernah bawa jamaah, Bu. Orang setiap minggunya itu mesti kontrol di rumah sakit, sakitnya sudah akut luar biasa. Ketika dia bilang, Ustaz saya mau pergi umrah, cuman saya takut, saya punya penyakit saya ini sudah semakin kritis, setiap minggu saya mesti kontrol. Kemudian saya bilang, coba izin sama dokternya. Kalau dokternya mengizinkan, maka kita berangkat sudah. Akhirnya dia datang ke dokternya, kata dokternya, nggak apa-apa Bu, berangkat, cuma minum obatnya, jangan ketinggalan. Setiap hari minum obat 2 kali, pagi sama sore. Insya Allah mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan. Yang penting jangan capek-capek, penyakitnya sudah kritis. Akhirnya dengan izin Allah berangkatlah ke tanah suci bersama kami. Subhanallah, begitu sampai di Madinatul Munawwarah, yang dia tuju itu air Zam-Zam. Dia bawa botol dari rumah itu yang sekian liter. Setiap kali masuk ke dalam masjid dia isi dengan air Zam-Zam. Iktikadnya kuat, keyakinannya kuat, dia minum setiap hari air Zam-Zam. Maka dengan izin Allah, penyakitnya sama sekali tidak kambuh. Obat yang dia bawa dari tanah akhir sama sekali tidak diminumnya. Dia hanya cukup dengan air Zam-Zam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan. Makanya dikatakan kata sahabat Nabi, minuman orang-orang pilihan. Kalau salat di tempat salatnya orang-orang pilihan itu maksudnya apa? Dikatakan kata sahabatnya Rasulullah, bahwasanya tempat tersebut adalah di Baitullah dan Hijr Ismail. Baitullah di rumah Allah, di dekat Ka'bah, kita bisa memandang Ka'bah, kita ibadah di sana. Maka ibadah kita di tempat ibadahnya orang-orang pilihan Allah. Terlebih lagi di dalam Hijr Ismail, kalau kita lihat gambarnya Ka'bah itu kan ada bagian yang melengkung tuh ya, itu namanya Hijr Ismail. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki di dalam kitabnya Manasikul Haji, beliau menyebutkan satu riwayat hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan. Dikatakan kata Sayyidina Utsman, wahai sahabat-sahabatku, tidakkah kalian bertanya dari mana aku datang? Maka teman-temannya, sahabat-sahabatnya bertanya, dari mana engkau datang wahai Utsman? Maka kata Sayyidina Utsman, saya datang dari pintu sorga. Bu, saya datang dari pintu sorga, katanya. Sahabat yang dengar kaget, memangnya ada pintu sorga di dunia ini? Kata Sayyidina Utsman mengatakan, ada, kata Rasulullah. Ada pintu surga di alam dunia ini. Di mana itu? Kata Sayyidina Utsman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di dalam hijr Ismail di bawah mizab. Mizab itu talang, Bu. Ya, kalau kita kan talangnya itu dari peralon. Mana talang tuh begitu, dari peralon. Tapi kalau di Ka'bah itu dari emas. Ya, buat mancurin air itu dari atas. Ya, kalau sekiranya itu talang emas itu di kampung kita dipocelin mulu kali orang. Ya, talang dari emas. Ini untung aja dari peralon, nggak dipocelin. Ya, talangnya dari emas. Dikatakan kata Rasulullah, kalau orang melaksanakan sholat dan berdoa di dalam hijr Ismail di bawah mizab, di bawah talang, maka dia seolah-olah berdoa di bawah pintu Ka'bah, di bawah pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya pahala doa yang dipanjatkan di pintu surga udah nggak ada aling-aling lagi, sudah langsung masuk ke atas, kagak nyangkut-nyangkut, diijabah sama Allah, dikabulkan oleh Allah, dan kesempatan itu sebentar lagi akan dirasakan Ibu Hanani. Maka berharap kita semuanya kenikmatan ini bisa kita dapatkan. Jangan berpikir tentang urusan duitnya dah. Ya mudah-mudahan mah doa dikasih duit mah terus doa ya. Tapi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan memberikan. Dari mana jalannya? Kali bukan kita nggak punya duit, mantu kita punya duit. Ya kali kita nggak punya duit, anak kita punya duit. Ya kali kita nggak punya duit, tetangga kita punya duit, bus-busuran bagi-bagi. Ya kan ya? Iya, nggak ngapa-ngapa sudah. Minta kepada Allah, insya Allah diijabah. Kali dapat undian. Ya, lagi pergi maulid ada undian dapat umroh kali. Ya, namanya ada door prize begitu ya. La ilaha illallah. Insyaallah mudah-mudahan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar lebih ijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji di tanah suci, dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan dan diijabah untuk kita semua. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan melalui pembacaan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perjalanan Ibu Hanani beserta kami dan rombongan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupkan kita dan seluruh rombongan serta Ibu Hanani selama berada di tanah suci dan kembali ke tanah air membawa umrah yang mabrurah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang mustajabah, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ziarah kita menjadi ziarah yang makbulah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah umrah dan melaksanakan ibadah haji serta berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan buat kita semua untuk urusan dunia dan akhiratnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكر الحمد لله منزله يا ربنا يا إلهنا لك الملك والحسن والوكيل الجلال وثيق من سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجي والآفات وتغفر الفائدات وتطهرنا بها من شيئا وترفعنا بينك الدرجات وتبارك بها صلى الخيرات في الحياة والممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا في محمد برحمتك اللهم أعن على ذكرك وشكرك وسبحانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتوسلنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت بعد الموت اللهم حاول علينا يا الله في سكرة ونجاة من النار وعافية حسنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم يا ميسر يسر ويا معين ويا مسهل سهل وتيسير وتسهيل وتيسير النذير ربنا أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين يا خير الناصرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا كلمة الكلمة بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبركة الفاتحة وبمقتضى الفاتحة افتحنا يا الله بالخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الشفاء والسلامة اللهم آمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesai sudah acara kita dari awal hingga akhir. Semoga acara kita ini mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala.